Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Cirga Official. Nah, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku, dan juga aku ucapkan terima kasih buat kalian yang bersedia untuk like, komen, dan subscribe di videoku. Seperti yang tertera di judul, aku bakal menyampaikan cerita lagi dari salah seorang temanku, dimana kisah ini berawal pada tahun 2008 lalu. Nah, pada tahun 2008 lalu ini aku memiliki teman, sebut saja namanya Yuni. Nah, Yuni ini tinggal di salah sebuah rumah, di mana rumah itu adalah warisan dari ayahnya. Nah, Yuni ini tinggal bersama kakak, ibu, dan juga adiknya. Nah, kemudian Yuni ini dia tinggal sudah bertahun-tahun di situ, tapi tidak merasa ada yang aneh. Jadi rumah Yuni ini merupakan salah satu bangunan tua, di mana bapaknya Yuni mendapatkan warisan itu dari nenek buyutnya. Jadi nenek buyutnya ini langsung memberikan warisan kepada ayahnya Yuni. Nah, ketika ayahnya Yuni meninggal, akhirnya diwariskanlah rumah tersebut kepada si Yuni dan juga kakak dan juga adiknya. Nah, kemudian Yuni ini merasa tidak ada yang aneh, semuanya sama dan normal pada umumnya. Tapi tetangga-tetangga sekitar dari rumah Yuni ini mengatakan bahwasanya ada sumur di samping rumah Yuni, di mana sumur itu gak ada pernah yang berani untuk menutup. Jadi sumur itu dibiarkan saja tinggi seperti itu, tidak ada isinya, kosong, sudah tidak ada airnya, sumurnya sudah kering, tapi tidak ada salah satu seorang pun yang berani menutup sumur itu, termaksud nenek buyut dari Yuni. Nah, pada waktu itu, singkat cerita, tetangganya Yuni bercerita kepada Yuni, menyampaikan bahwasanya dulu nenek buyut kamu berusaha untuk menutup si sumur tersebut, tapi malah nenek kamu jatuh sakit dan akhirnya lumpuh. Nah, akhirnya diuruslah nenek buyut Yuni tadi oleh kakeknya, kakek buyut Yuni. Nah, akhirnya mereka berdua merasa ada yang aneh, berobatlah ke paranormal dan menyampaikan bahwasanya nenek Yuni berniat untuk menutup sumur tersebut, tapi sumur tersebut uh, tidak tidak mau ditutup katanya. Nah, Nenek Yuni menyimpulkan tidak mau ditutup karena setelah dari Nenek Yuni berusaha menutup sumur tersebut, Nenek Yuni jatuh sakit dan lumpuh. Nah, kemudian paranormal yang mengatakan membantu Nenek Yuni tersebut akhirnya meminta untuk buka kembali sumur itu, karena memang sumur itu bukan untuk ditutup katanya. Nah, akhirnya dibukalah sumur itu lagi. Nah, jadi banyak kejadian aneh yang dialami oleh warga sekitar rumah Yuni juga dari sumur tersebut, karena sudah sering banyak anak-anak yang akhirnya menjatuhkan mainan ke sumur itu, dan juga nggak sengaja bola jatuh ke situ. Ketika dilihat ke dalam, dimana seharusnya mainan atau bola itu tuh terlihat, karena dimana sumur itu tuh sebenarnya nggak terlalu tinggi, nggak juga terlalu pendek, sedang, sumurnya sedang, kedalamannya sedang, tapi juga tidak ada airnya. Jadi kemungkinan ketika ada mainan atau benda jatuh, dia tidak akan pernah tertutup oleh apapun. Nah, tapi ketika ada seseorang yang berusaha untuk menjatuhkan barang ke situ atau memasukkan barang ke situ, barang itu seketika sudah tidak ada lagi. Nah, salah satu seorang juga memberikan saksi, bercerita kepada Yuni bahwasanya si sumur itu dulu pernah ada orang jatuh. Ketika orang jatuh itu dicari nggak ada. Nah, tapi orang tetangga-tetangga melihat bahwasanya ada seorang anak kecil yang memang jatuh ke situ, tapi dicari mau ditolong itu anaknya tiba-tiba hilang. Nah, keesokan harinya anak ini ketemu, tapi dalam kondisi sudah seperti tidak sehat gitu. Jadi kondisi anak itu sudah seperti orang linglung. Nah, ketika ditanyai oleh kedua orang tuanya, kamu dari mana? Dia jawabnya hanya dari main. Padahal mana ada anak sekecil itu main selama 1 hari, tidak pulang, tidak makan, tidak minum, tapi dia merasa enjoy aja, merasa tidak akan dimarahi oleh orang tuanya. Nah, akhirnya si anak ini bercerita kepada orang tuanya, sebenarnya Bu, saya itu tadi jatuh loh ke dalam sumur. Ibunya kaget, ibu ini benar seperti cerita orang-orang yang bersaksi bahwasanya anak saya tadi jatuh ke sumur, tapi udah dicari kok nggak ada. Terus habis itu si anak itu berkata lagi, tapi tadi saya ditolongin oleh kakak-kakak, kata dia. Nah, kakak itu tinggi besar, dia memiliki rambut putih dan juga berkulit putih seperti bukan orang sini, katanya. Nah, terus saya berterima kasih. Nah, saya main dengan dia Bu, main sebentar terus pulang. Ibunya itu sangat kaget, ibu anak ini sangat kaget dan merasa, loh
padahal ini anakku udah nggak pulang 1 hari kok dia bilang cuma main sebentar. Nah akhirnya ditanyain, kamu main apa? Iya tadi aku main bola, katanya main bola bersama kakak itu cuma sebentar kok, nggak lama, mungkin sekitar 10 menit katanya, karena setelah itu kakak itu pamit untuk pulang. Nah terus akhirnya ibu tadi bercerita kepada suaminya, Pak ini tadi anak kita habis kejeblung sumur katanya. Setelah masuk sumur dia ditolongin sama kakak-kakak, katanya orang bule, orang putih, orang rambut putih dan kulit putih. Setelah itu main bola bersama 10 menit, setelah itu pulang. Tapi kok aneh ya Pak, kan anak kita hilangnya tuh udah 1 hari, nggak pulang 1 hari, dia bilang cuma 10 menit gitu. Nah terus akhirnya ceritalah bapak anak ini tadi kepada keluarga Yuni, Pak Bu gimana kalau misalnya si sumur ini tuh ditutup katanya, soalnya membahayakan nih, anakku masuk ke situ dicari nggak ada, tiba-tiba kok malah ini ya, malah ditolong sama orang aneh katanya. Nah terus juga udah nggak pulang 1 hari, bilangnya cuma 10 menit. Nah akhirnya si keluarga Yuni tadi merembuk atau membahas bahwasanya sumur ini harus diapakan. Nah setelah itu keluarga Yuni bersedia untuk mengecor atau memiliki inisiatif untuk mengecor sumur tersebut, karena memang sumur itu sudah nggak aktif. Nah tapi ketika dicor itu sudah menggunakan beberapa semen dan itu nggak ada yang berhasil. Jadi semen itu terasa kurang dan tidak berhasil untuk memenuhi si sumur itu. Akhirnya kakek dari Yuni menyampaikan bahwasanya ya udah kita panggil orang pintar aja, kita mediasi dengan makhluk penunggu sumur itu. Nah akhirnya si Yuni tadi ikut juga nih membersamai kakek dan berserta keluarganya untuk bertemu dengan orang pintar yang akhirnya menghubungkan mereka kepada makhluk yang menjaga sumur itu. Nah akhirnya lambat laun setelah proses mediasi, setelah proses ngobrol nih dengan si makhluk goib ini, Yuni ternyata kerasukan. Tiba-tiba Yuni ini kemasukan dan kemudian dia tiba-tiba bernyanyi ala-ala Jawa. Nah kemudian dia merasa ingin berteriak. Nah ketika ingin berteriak itulah makhluk itu masuk ke dalam tubuh Yuni. Nah pada waktu itu ibu Yuni bercerita, menyampaikan setelah Yuni sadar, menyampaikan bahwasanya tadi Yun kamu itu kemasukan, kamu itu kerasukan, kamu nyanyi-nyanyi, kemudian kamu berkata bahwasanya jangan tutup sumur ini, jangan tutup sumur ini, karena sumur ini sudah memakan banyak korban pada waktu zaman Belanda. Jadi sumur itu dulunya adalah sumur di tengah alas, di tengah hutan, di mana sumur itu banyak memakan korban karena orang-orang Belanda, orang-orang bule banyak yang memasukkan warga Indonesia ke dalam situ, yang kemudian akhirnya ditimbun-timbun terus sampai akhirnya itu menjadi sumur yang cukup dangkal dan gak terlalu dalam, dan kemudian jadi sumur yang tidak ada airnya lagi. Nah akhirnya pada waktu itu Yuni menyadari, oh pantesan sumur itu tidak boleh ditutup, ternyata dulunya sumur itu banyak memakan korban. Jadi selama ini katanya si Yuni waktu kesurupan ini, makhluk yang menyerupi Yuni ini, dia berkata kepada Yuni bahwasanya jadi selama ini yang mengambil sesuatu atau mengambil mainan dari barang-barang yang jatuh ataupun menolong anak dan sebagainya itu adalah aku, katanya aku dan juga penunggu yang ada di situ, salah satu penunggu bule yang dia baik hati. Jadi pada waktu itu si bule itu, si makhluk goib yang emas bule ini, dia itu adalah salah satu bule yang baik. Jadi ketika dia disuruh membunuh atau suruh memasukkan orang Indonesia ke dalam sumur, dia nggak mau, dia menolak, dan akhirnya dia membebaskan para tawanan orang Indonesia ini, dan kemudian dia memasukkan barang lain seperti hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang besar. Jadi seolah-olah seperti ada yang habis dibuang ke dalam situ. Nah kemudian diuruk menggunakan pasir sehingga supaya cepat meninggal atau cepat mati. Nah akhirnya setelah Yuni dan keluarganya mengetahui bahwasanya ternyata memang sumur itu tidak boleh ditutup, akhirnya mereka memutuskan tidak menutup sumur itu lagi, tapi dengan konsekuensi setiap ada acara di kampung tersebut, penunggu dari sumur itu meminta untuk diberikan doa atau didoakan sumur tersebut. Jadi setiap ada acara yasinan ataupun ada acara majelis ataupun ada acara pengajian, kemudian acara arisan atau acara apapun, itu diminta untuk
mendoakan sumur tersebut supaya tidak memakan korban ataupun supaya tidak membuat resah dari warga kampung situ, sehingga warga kampung bersepakat menjadi tradisi sampai sekarang bahwasanya ketika ada acara di kampung tersebut pasti juga turut untuk mendoakan sumur tersebut supaya senantiasa tenang dan baik-baik saja, tidak mengganggu warga di sekitar. Nah, kemudian keluarga Yuni juga yang selaku pemilik tanah yang ada di sumur itu juga akhirnya memutuskan untuk tidak membangun apapun di dekat sumur tersebut dan akhirnya membiarkan sumur itu begitu saja, tidak ditutup dan juga tidak diapa-apakan, jadi dibiarkan saja begitu. Nah, sebenarnya ini cerita singkat banget sahabat semua dari salah seorang temanku yang dia mengalami hal yang aneh itu karena sumur itu ada di dekat rumahnya dan bagian dari tanah miliknya juga, makanya dia menyampaikan cerita tersebut karena itu cukup mengganggu, banyak yang merasa terganggu juga. Jadi alhamdulillah pada saat ini kondisi sudah baik-baik saja, sumur itu juga sudah merasa mungkin tidak terganggu, tidak diganggu oleh makhluk-makhluk makhluk hidup seperti hewan. Terus kemudian juga setiap ada tumbuhan selalu dibersihkan oleh keluarga Yuni, jadi dia merasa bersih terus sehingga sumur itu penunggunya juga sudah tidak merasa gimana-gimana nih, sudah merasa ya sudah nyaman aja gitu, jadi tidak saling mengganggu ya, sama-sama tidak saling mengganggu. Nah, mungkin cukup sekian cerita dari aku di episode kali ini. Nah, pesan yang bisa kita ambil adalah ya kita sebisa mungkin jagalah sesama makhluk hidup, makhluk goib, makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuhan, itu semuanya sama. Kita harus saling menghormati ya, kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Tuhan ya sebisa mungkin jangan mengganggu makhluk-makhluk lain yang tidak diberikan akal oleh Tuhan, sehingga kita juga tidak mengganggu hewan, tumbuhan dan juga makhluk goib lainnya, supaya hidup kita juga tidak diganggu dan hidup kita bisa lebih tenang, saling toleransi dan saling menyayangi. Nah, cukup sekian dari aku, Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.